Pada 15 Januari 1914, Lembaga Pemasyarakatan LP pertama di Indonesia didirikan di Bogor, Jawa Barat. Lembaga ini dibangun sebagai bagian dari sistem kolonial Belanda untuk mengelola narapidana dan menjadi salah satu cikal bakal sistem pemasyarakatan Indonesia. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai dengan tanggal cerita ini ya. Hal ataupun peristiwa berkesan yang selalu kalian kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share, dan sebanyak-banyaknya agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Barakallahu fikum. Pada 15 Januari 1918, Lembaga Pemasyarakatan pertama di Indonesia resmi didirikan di Bogor, Jawa Barat. Lembaga ini menjadi cikal bakal sistem pemasyarakatan di Indonesia yang digunakan untuk menahan narapidana yang telah melakukan kejahatan. Pada masa kolonial Belanda, Lembaga Pemasyarakatan pertama ini dibangun sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola tahanan, terutama para pejuang kemerdekaan yang dipenjara oleh pemerintah kolonial. Pendirian Lembaga Pemasyarakatan pertama ini adalah respons terhadap kebutuhan pengawasan dan pemisahan tahanan yang semakin meningkat, terutama setelah perlawanan besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada masa tersebut. Kolonial Belanda tidak hanya membangun penjara untuk mengisolasi para kriminal, tetapi juga untuk menahan para tokoh pergerakan yang dianggap mengancam kedudukan mereka di tanah jajahan. Sehingga, banyak pemimpin pergerakan nasional yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini. Lembaga Pemasyarakatan Bogor ini lebih dikenal dengan sistem yang sangat ketat, di mana para tahanan dipisahkan berdasarkan kelas dan tingkat kejahatan. Para tahanan politik yang seringkali diperlakukan dengan keras ditempatkan dalam sel yang berbeda dari mereka yang dihukum karena tindakan kriminal biasa. Penjara ini juga digunakan untuk menghukum dan mengendalikan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial, termasuk para tokoh nasionalis yang kemudian dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan. Dengan sistem pemasyarakatan yang sangat keras dan ketat, lembaga ini hanya mampu menampung tahanan dalam jumlah terbatas. Namun, meskipun tidak memiliki fasilitas yang memadai, penjara ini memberikan dampak besar bagi perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia setelah kemerdekaan. Lembaga ini menjadi contoh bagi pembangunan penjara-penjara berikutnya di seluruh Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, lembaga pemasyarakatan ini tetap berfungsi, meskipun di bawah pemerintahan Indonesia yang baru. Banyak dari lembaga pemasyarakatan yang dibangun setelah kemerdekaan, serta peraturan yang diterapkan di penjara, merupakan transformasi dari sistem yang telah ada di masa kolonial. Pendirian Lembaga Pemasyarakatan Bogor pada tahun 1918 menunjukkan bagaimana penjajahan Belanda tidak hanya dilakukan melalui kekuasaan militer, tetapi juga melalui pembentukan struktur sosial dan hukum yang bertujuan untuk menjaga kontrol atas penduduk yang dijajah. Walaupun dengan sistem yang represif, Lembaga Pemasyarakatan ini juga menjadi simbol bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana banyak pejuang kemerdekaan yang dipenjarakan, namun tetap mempertahankan semangat untuk meraih kemerdekaan. Lembaga Pemasyarakatan pertama ini menjadi sebuah titik awal bagi transformasi pemasyarakatan di Indonesia. Dan meskipun banyak kekurangan yang masih ada pada sistem penjara, pengelolaan dan pembenahan sistem pemasyarakatan Indonesia terus berlangsung hingga hari ini. Sumber cerita Kompas, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Sumber cerita Tempo, Pemasyarakatan di Indonesia.